Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Gakum KLHK menetapkan 2 orang tersangka dari PT AG atas kasus kejahatan tindak pidana menambang nikel ilegal di Pomala, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Dari penambangan nikel ilegal yang dinilai merusak lingkungan dan merugikan negara itu, petugas menyita 17 alat berat berupa eskavator yang digunakan dalam aktivitas menambang. 2001 ya. Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Gakum KLHK, menetapkan 2 orang tersangka dari pihak PT AG atas kasus kejahatan tindak pidana penambangan nikel ilegal yang merusak lingkungan dan merugikan negara di Pomala, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Kedua tersangka adalah LM selaku Direktur PT AG dan AA sebagai Komisaris PT AG. Keduanya ditangkap dan ditahan oleh penyidik Balai Gakum LHK wilayah Sulawesi dan dititipkan di Rumah Tahanan Negara Rutan Kelas 2A Kendari. Dirjen Penegakan Hukum KLHK Rasio Ridosani dalam konferensi pers di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara atau Rupbasan Kendari pada Senin 13 November mengatakan penindakan tegas dan hukuman maksimal harus dilakukan kepada kedua tersangka karena terbukti mencari keuntungan finansial dengan mengorbankan lingkungan hidup serta merugikan negara. Kedua tersangka akan ditindak dengan pidana berlapis. Di samping dikenakan pidana pokok berupa pidana penjara dan denda, kasus ini juga dikembangkan menuju pidana tambahan berupa penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Kami sedang mengecek kembali rantai daripada kejahatan ini. Kegiatan pertambangan ilegal ini samping merugikan merusak lingkungan hidup pada akhirnya dapat mengganggu kehidupan masyarakat dan juga merugikan negara. Akan kita lakukan penegakan hukum menggunakan tindak pidana berlapis. Dari kedua tersangka, petugas berhasil menyita barang bukti sebanyak 17 unit alat berat ekskavator. Perbuatan ilegal ini sudah dilakukan oleh tersangka selama 1 tahun. Kedua tersangka dijerat Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan ancaman pidana pokok 10 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Saharudin, Kantor Berita Antara, mewartakan.